Boleh dicoba sekali lagi lebih keras lagi. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Dan dalam pembahasan serial yang salah satu tema yang selalu kita bahas setiap tahun. Judulnya adalah bilioner. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa di AOC membahas bilioner? Saya ingin mengingatkan saudara sekali lagi. Karena kita sebagai tim gembala dan juga gereja, kita peduli terhadap kesehatan keuangan Anda semua. Cara Anda menata, cara Anda mendapat, cara Anda menggunakan. Dan kita rindu Anda semua dan kita semua boleh bijak di area keuangan. Karena kalau keuangan kita tidak sehat, yang terjadi adalah baik cara kita mendapat, baik cara kita mengelola, dan juga baik cara kita menggunakan. Kalau keuangan kita nggak sehat, yang akan kena dampaknya adalah seringkali kebahagiaan saudara masing-masing. Sukacita saudara jadi kacau, ketentraman dalam keluarga pun bisa jadi nggak sehat. Oleh karena itu gereja peduli kepada area keuangan saudara. Dan gini saudara perlu tahu bahwa kita tim gembala, kita juga tidak happy, dengarkan saya baik-baik. Kita tidak happy kalau saudara bisa memberi, tapi saudara nggak bijak dalam mendapat dan mengelola dan menggunakan untuk yang lain. Kita nggak happy ketika Anda bisa memberi, tapi Anda nggak bijak dalam area mengelola duit. Dalam area menggunakan duit untuk hal-hal yang lain yang saudara perlu juga gunakan. Oh tapi aku memberi di gereja. We are not happy if you only give. Tapi saudara nggak bijak dalam mendapat. Serius. Kita pernah ketemu dengan orang yang ini. Dia suka memberi. Tapi dalam mendapat nggak bijak. Dan we are not happy. Karena sekali lagi. Ketika kita bahas ini. Bukan berarti gereja cuma mau duit saudara. No, sama sekali tidak. Tapi doa kita gereja adalah Anda semua. Kita semua. Bisa sehat di area keuangan. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes. Dan saya tahu banget. Oke, buat Anda yang onsite, buat Anda yang online, saya tahu banget bahwa akan ada orang-orang. Saya tahu mungkin bukan Anda yang adalah jemaat AOC. Ada yang namanya di dunia ini ada yang namanya haters yang nggak suka sama kita, yang mungkin akan mencuplik atau bahkan ngoloin kita bahwa ini loh gereja bahasnya duit saja. Oh ini loh pendeta bicara seperti motivator, like terserah. Tapi saudara perlu tahu, kita rela untuk diolok orang asal kita semua bisa sehat secara keuangan. Yang setuju katakan yes? Oke, dan saudara perlu tahu untuk bicara soal topik ini, gereja dan tim gembala harus meresikokan nama baik dan reputasi kita supaya kita bisa membahas akan hal ini. Nah hari ini kita akan membahas tentang ini saudara. Bagaimana bijak dalam mendapat. Oke, dan judulnya adalah pandai dapat duit. Boleh katakan sama-sama 2, 3? Yes. Dan ketika kita membahas ini bukan berarti saya adalah orang yang pandai dapat duit. Bukan berarti kita tim gembala adalah orang-orang yang pandai dapat duit. Tapi kita membahas hal ini adalah gini. Kita mau belajar sama-sama supaya kita makin bijak dalam mendapat. Dan tahukah saudara bahwa gini, dengarkan saya. Dari awal manusia diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk ini saudara. Salah satunya fungsinya adalah untuk bekerja. Mengelola taman itu dari awal. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bekerja itu adalah hal yang salah satu Tuhan ciptakan kita untuk punya fungsi untuk bekerja. Nah bukan berarti kalau Anda adalah yang sudah pensiun, Anda yang adalah ibu rumah tangga, bukan berarti Anda nggak bekerja. No, itu adalah kerjaan Anda, ibu rumah tangga. Buat Anda yang pelajar dan Anda gak bekerja, bukan berarti, Anda salah banget. No, belajar itu adalah pekerjaan saudara. Tapi, dengarkan saya, bekerja itu bukan orang yang terkutuk. Bisa diikutin saudara ya? Dari awal Tuhan ciptakan kita untuk bekerja. Ada nama Hawa diciptakan untuk mengelola Taman Eden. Nah hari ini saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama bahwa gini, bicara soal mendapat pekerjaan, saudara perlu tahu bahwa ini tidak ada hubungannya antara, perhatikan ini ya, kerohanian seseorang dengan income-nya. Saya ulang sekali lagi, tidak ada hubungan antara kerohanian dan income seseorang. Istilahnya gini, banyak orang berkata, kalau orang itu makin duitnya makin banyak, seolah-olah dia itu sangat diberkati.
Kalau orang duitnya banyak berarti dia tuh rohani. No. Tidak ada hubungannya antara kerohanian dengan income. Tapi ini saudara, dengarkan. Cara seseorang mendapat itu erat hubungannya dengan kerohanian mereka. Cara seseorang mendapat itu erat hubungannya dengan kerohanian mereka. Boleh katakan sama-sama cara. 2, 3. Cara seseorang mendapat itu erat hubungannya dengan kerohanian mereka. Saya kasih contoh saudara. Ada seorang yang hidup di dunia ini dan dia masih hidup. Cuman saya nggak tahu sekarang dia lagi di mana. Karena orang ini jagoan banget. Namanya adalah El Chapo Guzman. Orang ini adalah orang mafia drug lord. Ya, dia penjual narkoba yang sangat besar sekali. Baik di negaranya bahkan juga di negara-negara lain. Saudara bisa bayangkan duitnya itu banyak sekali sampai kalau saudara tahu kalau dia ngitung duit itu bukan lagi dihitung. Bukan lagi dihitung pakai mesin. Karena duitnya udah terlalu banyak, duit itu sampai cuma ditimbang. Anda bisa bayangin. Sebegitu banyaknya duitnya dia saudara. Nah dan duit itu harus berputar dengan sangat cepat sekali dalam kehidupannya. Nah tapi kalau saudara lihat jujur orang seperti El Chapo Guzman mungkin secara realitas jujur. Lebih kaya dari kita-kita loh yang ada di ruangan ini. Yang mungkin juga lagi nonton. Dia lebih kaya daripada kita yang ngerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apakah kita bisa berkata orang seperti dia adalah orang yang lebih rohani? Orang seperti dia dalam hidupnya dia bunuh 2.000 sampai 3.000 orang. Sedangkan dari antara Anda mungkin Anda gak pernah bunuh lebih dari 10 orang. Gak pernah lebih dari 5. Anda tahu apa yang saya bicarain? Sekali lagi, tidak ada hubungannya antara kerohanian dan income seseorang. Tapi erat hubungannya kerohanian dengan cara seseorang mendapat. Boleh katakan sekali lagi cara. 2, 3. Cara. Nah saya kepingin saudara ini bisa lihat ini sama-sama. Nah saya kepingin saudara lihat bahwa gini juga. Makin rohani seseorang. Bukan berarti orang itu punya surat izin untuk makin malas. Makin rohani seseorang bukan berarti orang itu boleh makin malas. Dengan alasan, aku harus banyak berdoa. Aku banyak pelayanan. Sehingga itu jadi surat izin malas buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang kawan yang kayak gitu. Dulu kerjanya adalah pelajar, dia adalah pelajar. Tapi karena dia malas dan dia pakai topeng anak pendeta, dia nggak mau sekolah, kemudian papanya suruh maju bilang, maaf anakku nggak bisa ngerjakan tugas karena banyak doa dan banyak pelayanan. Saya kasih tahu saudara, makin rohani seseorang bukan berarti Anda makin malas. Justru makin rohani seseorang, Anda akan makin kreatif dan Anda akan makin tekun. Boleh katakan sama-sama kreatif dan tekun. 2, 3. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Dan Tuhan kasih kita nih saudara, ketekunan, tahan uji. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, Alkitab tidak mengizinkan kita bermalas-malasan dalam mendapat. Karena dijelaskan juga dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Ayat itu ngomong gini saudara, dengerin kata-kata ini kalau boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Oke, mari sama-sama yuk. 2, 3. Dan waktu kita masih bersama, kami sudah menyuruh kalian seperti ini. Baca dengan suara yang keras, atas dan bawah, depan sampai belakang. 2, 3. Siapa yang tidak mau bekerja? Siapa yang gak mau bekerja, dia gak boleh makan. Artinya gini saudara, kamu jangan berharap bisa pakai banyak kalau kamu gak kerja. Kamu jangan berharap kamu bisa menikmati banyak kalau kamu gak bijak dalam mendapat. Tapi sekali lagi, kalau Anda adalah ibu rumah tangga, Anda adalah pelajar, itu adalah tugas saudara. Kalau Anda adalah orang yang pensiun, saya berharap hal ini boleh jadi bekal buat anak cucu saudara. Nah saya ingin saudara lihat bersama-sama, Tuhan ternyata di Alkitab ngajarin kita rajin, bukan ngajarin kita malas. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Nah bahkan firman Tuhan, Yesus pun juga ngajarin. Dia kasih cerita, dia kasih perumpamaan. Dalam Lukas pasal 19, saya gak ingin ajak saudara baca semua ceritanya. Tapi di situ dia cerita, ada seorang tuan, dia kasih kepada 10 pegawainya 10 uang mina.
10 uang mina. Setiap pegawai dikasih 1 uang mina, 1 uang mina, 1 uang mina, 1 uang mina, 1 uang mina. Sampai 10 orang itu setiap orang 1 uang mina. Nah lalu kemudian mereka disuruh mengerjakannya. Nah waktu bosnya ini balik, perhatikan saya saudara. Yang 1 itu dikerjakan jadi 10. Tuhan Yesus ceritakan yang 1 jadi 5. Tapi yang 1 lagi cuma disimpan dan ditambun. Nah saudara, uang mina ini bicara apa? Bicara soal bisnis. 1 uang mina itu nilainya adalah 8.000 US dollar. Kurang lebih 114 juta. Jadi setiap orang dibagiin 114 juta. Bisa nangkep saudara? Yang 1 dari 114 juta ini berlipat jadi 1,14 miliar. 1 lagi jadi 550 sekian juta. Yang 1 lagi gak jadi apa-apa. Ini bicara soal apa saudara? Bicara soal bisnis. Bijak dalam mendapat. Nah di cerita yang lain dalam Matius 25. Tuhan Yesus juga cerita. Tuhan Yesus ngerti banget soal bisnis. Kalau tadi dia ngomong soal ratusan juta. Sekarang dia ngomong gini. Ada seorang bos panggil pegawainya. Yang 1 dikasih 5 talenta. Yang 1 dikasih 2 talenta. Yang 1 dikasih 1 talenta. Ini bicara soal apa? Soal bisnis. 1 talenta itu artinya sama dengan 600.000 US dollar. Yang artinya adalah 8,578 miliar. Kalau saudara lihat 1 orang dikasih 5 talenta. Berarti ada 1 orang yang dipercaya 40 miliar. Sekian miliar. 1 lagi dipercaya 16-17 miliar. 1 lagi dipercaya 8,5 M. Oh Yesus bisa bicara soal ratusan juta. Dia juga bisa bicara M-an. Dan yang dari 5 dikerjakan, dia bijak dalam mendapat, dari 5 bisa jadi 10. Dari punya 40 M, sekarang tahu-tahu dia bisa punya 85 M. Anda bisa bayangkan? Yang 1 lagi dari 2 jadi 4. Yang 1 lagi dipendam. Dan Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini bicara soal apa? Tuhan ingin menyampaikan pesan bahwa gini, makin kamu kenal aku, kamu makin kreatif dan kamu makin tekun. Yang setuju katakan yes. Makin rohani bukan makin malas. Makin rohani bukan jadi surat izin untuk kita jadi malas. Nah oleh karena itu gini Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari yang seperti ini. Doa kita dalam season COVID ini sekalipun. Dan ini post COVID sekalipun. Apapun yang saudara sebut. Kita berdoa saudara bisa menemukan shifting. Di tengah-tengah perubahan shifting ini. Saudara bisa menemukan kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan terus mau kerjakan. Karena mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya tetap kuasanya sama dan tidak berubah. Yang setuju katakan yes? Dan termasuk di area keuangan. Nah pertanyaannya adalah saudara, apa yang dapat kita lakukan dalam setiap season untuk menemukan kesempatan mendapat dalam kehidupan kita? Oke, ada beberapa hal. Yang pertama adalah saudara. Yang pertama, untuk bisa menemukan kesempatan dalam mendapat di area keuangan. Yang pertama adalah gini saudara. Temukan persimpangan antara kesempatan atau kebutuhan dengan kemampuan kita. Boleh katakan sama-sama? 2, 3. Temukan persimpangan antara kesempatan atau kebutuhan dengan apa saudara? Boleh lebih keras lagi dong, sama-sama yuk. 2, 3. Temukan persimpangan antara kesempatan atau kebutuhan dengan apa? Kemampuan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini hal-hal bisa berubah. Ya, hal-hal bisa berubah. Kalau orang berkata zamannya COVID ini zaman susah. Saya heran saudara, zaman ini bukan zaman susah. Zaman ini menurut saya orang-orang itu luar biasa loh. Saudara tahu sepeda itu harganya bisa naik berkali-kali lipat. Yang setuju katakan yes? Oh iya Esra. Itu ngomong orang kaya, yang sepeda Brompton, yang sepeda RB mahal-mahal. No. Rombeng yang dulu jual sepeda harga 50.000 sekalipun. Dia bilang, Pak tahu Pak, sepeda di Rombeng dulu 50.000 itu dijual susah. Sekarang yang di Rombeng itu, yang dulu dijual 50.000 susah. Sekarang jadi 800.000 Pak. Jadi seluruh dunia ini, atau saya nggak ngerti, orang Indonesia mungkin, kalau bicara soal sepeda, berani banget spendingnya. Loh, katanya dunia lagi susah. Tapi ternyata yang saya temukan adalah dunia bukan lagi susah. Tapi dunia ini lagi ngalamin shifting, lagi ngalamin perubahan.
Nah di tengah-tengah perubahan kita perlu bisa menemukan ini saudara. Kesempatan. Katakan sama-sama. Menemukan apa saudara? Kesempatan. Ada seorang penulis yang berkata seperti ini. Dengarkan kata-kata ini. Zig Ziglar dia pernah berkata gini. When you focus on problems, you will see more problems. When you focus on possibilities, you will find more opportunities. Istilahnya dalam bahasa Indonesia ini. Kalau kamu cuma fokus kepada masalah-masalah, maka kamu akan menemukan lebih banyak masalah-masalah. Tapi ketika kamu fokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, maka kamu akan mendapatkan kesempatan-kesempatan. Saudara menemukan hal ini? Kalau saudara cuma mau ngomong, oh COVID susah, zaman ini susah. Saudara akan menemukan lebih banyak kesusahan. Tapi kalau saudara lihat ini adalah kehidupan yang mulai shifting. Dan saudara menemukan ini, saudara memikirkan possibilities. Kemungkinan-kemungkinan, maka saudara akan lihat kesempatan-kesempatan. Saya bersyukur banget justru, saya tahu sebagian orang ngalamin kesusahan di masa-masa seperti ini. Tapi saya juga melihat baik jemaat AUC dan juga orang-orang yang lain menemukan kesempatan bisnis yang baru di tengah-tengah COVID ini. Dan Tuhan terus mengerjakan mujizatnya. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, oleh karena itu gini saudara, dalam setiap krisis apapun, selalu memunculkan masalah-masalah yang tidak diduga akan terjadi. Tetapi setiap krisis, dengarkan ini saudara, juga menciptakan kesempatan-kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap krisis menciptakan kesempatan-kesempatan. Katakan sama-sama, setiap krisis menciptakan apa saudara? Menciptakan kesempatan yang belum pernah ada. Jadi pikirkan, kesempatan apa yang ada, posibilitas apa yang bisa terjadi. Dan sekali lagi, ini yang pertama. Temukan persimpangan antara kesempatan atau kebutuhan dengan kemampuan kita. Oke. Nah yang kedua adalah gini saudara. Ini yang kedua yang sangat penting juga. Oke. Dalam bijak, dalam mendapat. Yang kedua adalah gini. Kita perlu jadi orang yang ini saudara. Semangat tetapi tidak serakah. Boleh katakan sama-sama, 2, 3, semangat. Saudara, hal ini mungkin kelihatannya simpel ya. Tapi tahukah saudara bahwa gini, sebagian orang menjalani kehidupan ini tanpa semangat. Tanpa semangat. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Tetapi sebagian orang dalam hidup ini menjalani kehidupan bisnis dengan gini saudara. Terlalu semangat sampai serakah. Nangkap saudara ya, saya ulang sekali lagi. Sebagian orang gak ada semangatnya sama sekali. Bahaya. Tapi sebagian orang terlalu semangat sampai serakah. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tidak punya semangat itu bahaya. Karena ternyata juga firman Tuhan ngajarkan. Di awal kita udah lihat beberapa cerita. Siapa gak kerja dia jangan makan. Yesus kasih gambaran. 1 bisa ngasilin 10. 5 bisa ngasilin 10. 1 bisa ngasilin jadi 5. Tapi juga 1 bisa ngasilin sama sekali gak menghasilkan apa-apa. Ikutin saudara? Oke? Ya. Nah firman Tuhan ngajarin kita juga. Orang perlu punya semangat. Tapi gak boleh serakah. Semua mata boleh lihat saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau ketemu sama orang yang punya semangat dalam hidup. Seneng gak liatnya? Seneng gak? Saya mau tanya sekali lagi. Saudara kalau ketemu sama orang yang punya semangat dalam kehidupan. Seneng gak? Tapi saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda ketemu dengan orang yang serakah dalam hidup. Seneng gak liatnya? Wow. Anda lihat aja gak suka. Betul kan? Demikian juga ketika kita punya semangat. Wow. Orang itu seneng banget ada di sekitar saudara. Aku seneng kumpul sama dia. Why? Karena dia orangnya semangat. Selalu memikirkan kesempatan. Selalu memikirkan possibilities. Right? Tapi kalau ketemu sama orang serakah. Aku malas kumpul sama dia. Aku gak suka hangout sama dia. Why? Orangnya serakah. Orangnya serakah. Lu punya kerjaan apa? Bisa ditilep, bisa dihabisin sama dia. Why? Karena serakah. Bisa diikutin ya? Oleh karena itu kita perlu tahu. Alkitab ngajarin kita untuk punya semangat. Tapi Alkitab juga ngajarin kita untuk tidak serakah. Karena 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata ini. Karena akar segala kejahatan ialah apa saudara? Cinta uang. Beda loh. Cinta uang ini bukan semangat. Cinta uang ini bicara soal keserakahan. Dan dengarkan firman Tuhan ini saudara. Sebab oleh memburu uanglah,
Ini bukan lagi mendapat duit dengan bijak, tapi memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan akhirnya gini saudara, perhatikan kata-kata berikutnya. Menyiksa dirinya. Katakan sama-sama menyiksa. 2, 3. Jadi saudara bisa perhatikan ya, Tuhan kepingin kita bijak, pandai, punya semangat. Tapi Tuhan gak kepingin kita serakah. Yang setuju katakan yes. Nah oleh karena itu supaya kita bisa bijak dalam mendapat, kita perlu punya semangat. Tapi bukan keserakahan. Karena serakah itu akhirnya menyiksa diri kita. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Nah yang ketiga adalah, saya di bagian yang kedua ini, saudara dan saya, kita semua perlu cek diri kita. Punyakah kita semangat? Ataukah kita ini serakah? Saudara bisa cek diri saudara masing-masing. Yang ketiga adalah gini saudara. Dengan siapa kita bergaul mempengaruhi cara kita mendapat. Boleh katakan sama-sama yuk. 2, 3. Dengan siapa kita bergaul mempengaruhi cara kita mendapat. Saudara, saya adalah orang yang susah bergaul dengan orang dulunya. Oke. Tapi saya banyak belajar dan saya belajar mencoba bergaul dengan banyak orang. Dan saya bergaul dengan beda-beda orang. Nah saya belajar gini saudara. Ada seorang yang ngajarin saya bahwa gini, kita perlu bergaul dengan 3 tipe orang. 3 tipe orang itu yang pertama adalah gini, orang yang di atas kita, above us, di atas kita. Baik secara ekonomi maupun secara pengalaman, secara wawasan di atas kita. Ini yang pertama ya, katakan sama-sama yang pertama adalah orang yang apa saudara? Di atas kita. Yang kedua adalah gini, orang yang selevel dengan kita. Di level influence yang sama. Oke, katakan sama-sama. Yang kedua adalah orang yang apa saudara? Selevel. Nah yang ketiga adalah orang yang di bawah kita. Kenapa? Karena gini, saya nemukan ada orang yang sukanya kumpul sama orang yang di bawahnya terus. Why? Dia suka jadi bos. Dia suka dapat kehormatan. Dia suka dipandang. Nah akhirnya yang terjadi adalah wawasannya gak luas. Karena dia gak berani bergaul dengan orang yang di atasnya dia. Tapi sebaliknya ada orang yang terlalu banyak bergaul dengan orang yang di atasnya terus. Lama-lama apa? Stres. Karena lihatnya, dia punya lebih ya. Wah dia bisa ini ya, dia stres. Kita perlu bisa punya balance dalam kehidupan. Dengan orang di atas kita, kita belajar bagaimana ke depan. Apa yang akan terjadi ketika semua skalanya jadi jauh lebih besar. Melihat peluang dan bagaimana orang besar membaca kesempatan dan pergumulan. Dengan orang yang selevel dengan kita akan belajar menghadapi realitas tantangan yang sedang terjadi di season kita. Bisa diikutin saudara. Nah dengan orang di bawah kita belajar banyak hal. Mensyukuri kondisi kita, diberi kesempatan menolong mereka. Nah ketika saudara bisa bergaul dengan orang yang berbeda ini, saudara akan bisa menemukan kesempatan. Apa yang dibutuhkan orang yang di atas saudara, yang orang di bawah saudara bisa kerjakan. Ataupun sebaliknya, apa yang dibutuhkan orang yang di bawah saudara, orang yang di atas mereka saudara bisa kerjakan. Dan bergaul dengan banyak orang ini, menolong kita melihat kesempatan lebih banyak. Jadi ini adalah yang ketiga, kita perlu belajar bergaul dengan orang-orang yang lebih luas. Di atas kita, selevel dengan kita, di bawah dengan kita. Yang keempat adalah gini saudara, kita perlu tahu orang untuk bisa mendapat dengan bijak secara keuangan, pandai dapat duit. Anda perlu tahu tujuan. Katakan sama-sama, saudara perlu tahu apa saudara? Tujuan. Suatu ketika saya kasih saudara mulai dengan sebuah cerita di poin ini. Ada seorang kaisar. Kaisar itu bilang sama penunggang kudanya. Aku mau kasih kamu tanah. Tanah yang mana kaisar? Sejauh mana kamu bisa naik kuda tanpa berhenti, tanah itu jadi milikmu. Gampang kan? Gampang. Kamu kan menunggang kuda, oke. Gak boleh berhenti ya. Begitu kamu berhenti, tanah berikutnya yang kamu jalani bukan jadi milikmu. Menunggang kuda ini langsung naik ke kudanya, dia pikir ini gampang. Wah dia mulai sudah jalan. 1 kilometer, ke kilometer kedua, kilometer berikutnya. Nah lama-lama dia capek, mulai lapar. Tapi dia mikir, kalau aku berhenti, tanahku cuma sampai situ. Aku gak punya tanah lebih lagi.
Akhirnya dia gak mau berhenti. Gak makan malam gak apa-apa. Gua hajar terus, dia naik kuda terus. Dia naik kuda terus. Malam lewat, ngantuk. Jangan ngantuk. Kalau aku berhenti, aku gak punya tanah lebih besar lagi. Dia gak tidur, saudara. Waktunya makan pagi pun dia gak mau makan. Karena kalau berhenti, tanah berikutnya bukan jadi milik dia. Nangkap saudara ya? Dia jalan terus. Sampai saudara, dia habis gak makan, dia gak tidur, gak makan lagi, lemes. Suatu ketika, sampai suatu titik, perhatikan saya. Sampai suatu titik penunggang kuda ini akhirnya dia lemas dan kemudian dia mati. Nah di momen dia mau mati, dari situ dia baru mikir, wow, apa gunanya aku lari, naik kuda, menyiksa diriku untuk dapetin semua tanah yang aku ingin dapatkan. Ujung-ujungnya aku mati dan waktu aku mati, aku cuma butuh sepetak tanah untuk menguburkan diriku. Bisa diikuti saudara? Banyak dari kita pikir, kita pecut diri kita. Kerja keras. Tapi kita lupa tujuannya. What is the purpose? Saya kepingin kasih saudara satu ayat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya tahu orang suka ayat ini. Coba saudara baca ayat ini sama-sama ya. Oke. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Sama-sama dengan suara yang keras. I think you gonna like it. Oke, sama-sama yuk. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa saudara? Taurat Tuhan. Yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga. Lebih keras lagi dong. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Coba saudara perhatikan ayat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itu kata-kata yang saudara catat, saudara yang pegang. Tapi saudara perhatikan ada beberapa hal yang sangat bagus sekali dari ayat ini. Yang pertama adalah ayat ini berkata gini saudara. Menghasilkan buah. Katakan sama-sama, menghasilkan. Boleh lebih keras lagi sama-sama, yang di atas, di bawah, depan sampai belakang. 2, 3, menghasilkan. Saya mau tanya sama saudara, waktu sebuah pohon menghasilkan buah, buah itu berfungsi buat siapa? Apakah buah itu berfungsi buat pohonnya? Yang bisa nikmati buahnya ini siapa? Apakah pohonnya atau makhluk lain di sekitarnya? Coba jawab saya saudara. Yang bisa nikmatin buah ini siapa? Apakah pohonnya atau makhluk lain di sekitarnya? Saudara, yang bisa menikmati buah dari sebuah pohon adalah makhluk lain di sekitarnya. Yang setuju katakan yes? Yang nikmati entah binatang ataupun manusia. Yang nikmatin bukan pohon tersebut. Yang setuju katakan yes. Tapi banyak dari kita salah persepsi. Kita diajarin gini. Kamu kalau mau berhasil, kalau kamu mau sukses. Kamu lihat temanmu pakai mobil apa. Kamu lihat temanmu punya rumah kayak gimana. Bayangkan rumah atau mobil atau tas ataupun apapun. Atau berlian atau apapun yang kamu inginkan. Tempel di situ. Kamu lihat terus. Kamu akan kerja, suatu saat kamu bisa punya mobil idamanmu, rumah idamanmu dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara, mobil idaman, rumah idaman itu buat Anda sendiri atau buat orang lain? Tuh kok gak bisa jawab sekarang ya? Buat Anda sendiri atau buat orang lain? Yang nikmati Anda atau yang nikmati orang lain? Tapi ini yang Alkitab ajarkan. Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan apa saudara? Buah itu yang nikmatin siapa? Yang nikmatin siapa saudara? Jadi kalau cuma mau kerja sampai bisa menikmati buat diri sendiri. Itu mimpinya masih terlalu kecil. Yang setuju katakan yes. Anda perlu bisa bermimpi sampai gini. Orang lain mendapatkan berkat dari kehidupan saudara. Itu baru mimpi yang besar. Karena Tuhan ngajarin kita ini, diberkati untuk apa saudara? Untuk jadi berkat. Halo? Menghasilkan buah. Yang setuju katakan yes. Menghasilkan buah. Buah itu untuk benefit orang di sekitarnya.
Bapak Ibu Saudara, dan kemudian kata-katanya, oh jadi saudara perhatikan ya, nggak salah saudara punya. Nggak salah saudara punya mobil bagus, nggak salah saudara punya rumah bagus, nggak salah. Tapi itu bukan tujuan akhir dari saudara bekerja. Yang setuju katakan yes. Terlalu kecil kalau cuman itu tujuan. Dan yang berikutnya adalah kata-kata ini. Menghasilkan buah pada apa saudara? Menghasilkan buah pada musimnya. Jadi dengarkan saya. Setiap pohon itu punya musimnya. Ada musimnya Anda itu sedang bertumbuh dan gak ada buahnya. Ada musimnya Anda berbuah. Ada musimnya buah Anda itu berhenti. Karena pada lagi gak musimnya berbuah. Nanti ada musimnya lagi Anda berbuah. Yang setuju katakan yes. Nah waktu Anda lagi musimnya gak berbuah. Lihat pohon lain lagi musimnya berbuah. Gak usah ngiri bro. Gak usah ngiri sis. Halo yang setuju katakan yes. Karena apa? Karena ini lagi gak musim saudara. Kita maunya gini, oh lo apa saja yang diperbuatnya berhasil kok. Tapi ini menghasilkan buah pada musimnya. Waktu nggak musim, jangan dipaksa. Bisa diikutin saudara? So kita perlu tahu. Karena tujuannya itu bukan buat bangga-banggaan, bukan buat keren-kerenan. Tuhan mau memberkati kita untuk jadi berkat. Dan akan ada seasonnya, ada masanya. Kita gak perlu iri lihat orang lain. Last but not least, ini yang sangat penting. Dalam pandai untuk mendapat, saya berharap kita semua boleh belajar sesuatu hari ini ya. Bisa diikutin saudara-saudara. Ya, kalau ada orang lain lagi berbuah dan Anda lagi musimnya gak berbuah, gak usah panik. Ini cuman bicara soal apa saudara? Musim. Dia lagi musimnya, gue lagi gak musim, gak usah panik. Kalau Anda lagi musimnya berbuah, orang lain lagi gak berbuah, gak usah ngesok. Gak usah merasa di atas angin. Why? Ini cuma bicara soal apa saudara? Musim. Bapak Ibu Saudara Kristen, yang kelima, yang terakhir adalah gini saudara. Libatkan Tuhan dalam segala usahamu. Libatkan Tuhan. Karena gini. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bagus sekali. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras. Di bawah, di atas, depan sampai belakang. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, saya suka sekali ayat ini mengingatkan kita ini saudara. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya gimana? Artinya gini saudara, dengarkan saya. Siapa yang kasih Anda otak untuk bisa berpikir? Bisa berstrategi, berkreasi. Siapa yang kasih kita otak? Anda gak beli otak saudara. Tuhan kasih itu buat saudara. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Coba, siapa yang bukakan Anda kesempatan untuk bisa connect dengan orang ini dan orang itu? Anda mau berkata, loh Ezra, aku yang cari kesempatan. Yes, tapi kalau kita boleh jujur, seringkali kita cari kesempatan, tapi kalau enggak klik, enggak nyambung. Yang setuju katakan yes? Ini bicara soal apa? Bicara soal ngeklik, itu bicara soal Tuhan yang bukain kesempatan. Ya enggak? Seringkali kita coba, tapi enggak works. Tapi tahu-tahu ada Tuhan yang bukakan kesempatan. Sehingga hal-hal bisa terjadi. Anda mungkin juga mencoba, tapi kalau Tuhan gak bukakan pintu, gak ngeklik. That's the language, right? Dan berikutnya adalah gini, ini dari siapa untuk siapa. Harus ngerti ini semua dari Tuhan dan untuk Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu gini saudara, dari hal yang kita pelajari hari ini menolong kita semangat tapi gak serakah. Itu membuat Anda tetap bijak. Tahu musim, tahu tujuan, tahu kita bergaul dengan siapa. Itu menolong kita banget. Menemukan persimpangan antara kesempatan, kebutuhan dengan kemampuan. Dan doa kita tim gembala, doa kita Alpha Omega Church. Di season seperti ini, Anda ataupun mungkin keluarga Anda, sebagian dari Anda adalah orang yang sudah pensiun.
doa saya, Anda boleh mendoakan anak-anak, menantu saudara, cucu saudara, untuk boleh menemukan Tuhan masih mau melakukan mujizat yang besar dalam keluarga saudara. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya ingin ngajak saudara nyanyi satu lagu ini, dan saya yakin, saya percaya di season seperti ini Tuhan masih bisa buka kesempatan yang baru. Dia masih bisa melakukan mujizat di area keuangan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, nyanyikan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang mampu melakukan mujizat buat kehidupanku. Yes God. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Buat mereka yang butuh mujizat Tuhan di area keuangan mereka dalam hal mendapat. Anda boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan tinggi-tinggi, dan saya mau berdoa buat saudara. Hamba mau berdoa, berjalanlah bersama dengan mereka dan nyatakan kuasa-Mu buat mereka. Buat kami melibatkan Tuhan dalam segala yang kami pikirkan, segala yang kami rencanakan. Karena kami tahu Engkau punya peran banyak dalam kehidupan kami, dan kami gak dapat jalan sendiri. Ingatkan kami punya tujuan yang jelas dari kami mendapat. Bukan hanya supaya sekedar kami kelihatan cool, kelihatan keren, kelihatan hebat. No. Tapi kami ingin jadi orang yang diberkati untuk boleh menjadi berkat secara luar biasa. Berikan kami hikmat dengan siapa kami bergaul. Tuhan, berikan kami semangat tanpa keserakahan. Dan berikan kami kesempatan yang bisa bertemu dengan kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kami. Hamba-Mu berdoa, curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu, biar kebesaran-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya, yakin, mujizat-Mu belum berakhir dalam kehidupan kami. Tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berjalan tidak sendiri dalam hidup ini, tapi kami punya Tuhan yang besar yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar berkat-Mu dan penyertaan-Mu, kasih-Mu menyertai kami semua, pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan kami, sekolah kami. Biar terus diberkati Tuhan. Jelekkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada habis-habisnya. Buat kami mengerti, buat kami belajar, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati bersama berkata,